Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Novita, Prodi Sistem Informasi semester 7. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Keterkaitan Elektronik Konversi dalam Dunia Perbankan. Dalam dunia perbankan, e-commerce mengurangi biaya transaksi, biaya pindahan dana, dan meningkatkan jumlah perdagangan. Ia juga menjadikan proses perdagangan dan pembayaran lebih cepat. Produk baru yang lebih inovatif juga tercetus dari pemakaian sistem perdagangan tersebut. A. Jaringan elektronik. Saat ini banyak transaksi yang ditransmisikan melalui berbagai jenis jaringan elektronik. Jaringan tersebut bisa berupa jaringan kecil yang melibatkan hanya beberapa komputer dalam satu lingkup bisnis tertentu, atau jaringan sangat besar yang mencakup seluruh bumi. Yang B. LAN, MAN, dan WAN. Local Area Network. LAN adalah jaringan yang ada pada suatu lokasi tertentu, seperti dalam suatu gedung atau sekelompok gedung yang letaknya berdekatan satu sama lain. Metropolitan Area Network adalah jaringan yang ada dalam suatu kota tertentu atau area metropolitan. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup minimal dua area metropolitan. Dari sudut pandang partikel, perbedaan utama antara ketiga tipe jaringan tersebut adalah tingkat arus data yang mengalir dalam jaringan tersebut. Yang C. Perdagangan di internet. Internet dapat digunakan untuk mengirim hampir semua informasi dari dan kedua lokasi yang berbeda. Mail server adalah program sistem robot yang menjalankan beberapa komputer secara konstan dan mengelola informasi yang dibutuhkan penggunaan. Program penggunaan komputer yang mengakses dan tukar-menukar informasi dengan server disebut client. Keamanan transaksi elektronik, jenis-jenis sistem enkripsi. Cara kerja enkripsi. Data yang digunakan sehari-hari, misalnya saja untuk yang dikirimkan ke beberapa pihak, secara rutin dienkripsi terlebih dahulu agar kerahasiaannya terjaga. Data mentah atau belum terenkripsi disebut dengan plain text, kemudian dikenai berperlakuan agar tidak mudah dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan. Dalam menjelaskan cara kerja enkripsi, data sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni public key dan private key. Macam-macam enkripsi. Di samping cara kerja yang dibagi dalam dua jenis di atas, ada juga beberapa macam-macam metode yang digunakan dalam melakukan enkripsi data. Yang pertama, metode enkripsi MD2, yang kedua metode enkripsi MD4, yang ketiga metode enkripsi MD5, yang keempat metode enkripsi SHA, yang kelima metode enkripsi RC4, dan yang keenam metode enkripsi base 64. Masalah keamanan sistem-sistem enkripsi kunci publik. Yang A. Serangan kriptanalisis. Kriptanalisis adalah kajian dan analisis untuk memahami cara kerja sekaligus cara untuk memecahkan sistem kriptografi. Dalam kriptanalisis dipelajari beberapa cara untuk memecahkan pesan rahasia dengan mendapatkan key. Beberapa cara yang sering digunakan ialah frequency analysis, dictionary attack. Yang B. Serangan pemfaktoran. Penyerangan ini bertujuan untuk memfaktorkan nilai n menjadi dua buah faktor primanya, yaitu pi dan q. Selain itu, pi dan q yang dipilih biasanya merupakan bilangan yang sangat besar, sehingga proses faktorisasi akan memakan waktu yang sangat lama. Aplikasi elektronik konversi dan teknologi enkripsi. Yang A. Sistem kas virtual. Teknik kriptografik telah memicu lahirnya sistem pembayaran baru, yaitu kas digital. Kas digital dibuat pada saat sebuah bank menyertakan tanda tangan digital pada suatu wesel sebagai janji untuk membayar sejumlah uang. Yang B. Masalah privasi. Privasi merupakan isu utama dalam transaksi elektronik. Sebagian besar transaksi elektronik dapat dilacak, bahkan sekalipun transaksi tersebut telah dienkripsi. Sejauh ini tidak ada alternatif pertahanan yang dapat digunakan untuk mencegah serangan semacam itu.
Karena itu, internet semestinya tidak digunakan sebagai alat komunikasi jika alamat IP salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tidak diinginkan diketahui. Yang C. Perangkat lunak komputer dan sistem kartu komputer. Teknik kriptografik memungkinkan pembayaran kas virtual dapat dilakukan baik melalui komputer personal atau melalui kartu elektronik seukuran dompet. Kedua pendekatan pembayaran kas virtual tersebut akan dibahas di bagian ini. Yang D. Toko internet. Konsumen menggunakan web browser untuk mengakses website menjual melalui internet. Web browser mungkin menjalankan fungsi-fungsi yang penting seperti membuka akses komunikasi yang terenkripsi. Jika browser bersifat wallet-enabled, browser akan mengirim informasi ke website seperti nama, alamat, dan informasi kartu kredit. Yang E. Jaringan privat virtual. VPN atau Virtual Private Network merupakan suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lain secara pribadi yang dilakukan melalui jaringan internet. Secara umum, VPN juga dapat berarti sebagai sebuah jaringan virtual pribadi. Yang F. Kepercayaan terhadap e-commerce, verifikasi praktis bisnis, dan integrasi transaksi. Pertama adalah adanya store marketplace, yang dimana di sini dijualnya barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara marketplace dengan store online, yaitu marketplace adalah suatu tempat di internet di mana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual beli. Ada yang ingin cari suatu barang dan ada pihak lain yang sedang ingin menjual. Sedangkan online store adalah di mana pembeli bisa langsung memesan kepada penjual dan bisa diartikan bahwa hanya satu toko yang menjual. Contoh marketplace di Indonesia saat ini adalah Bukalapak, Tokopedia, Elvina, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh online store yang ada di Indonesia adalah Matahari Mall, Lazada, Zalora, Beli, BNK, Groupon Indonesia, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.